Hai, namaku Halle, dan sejak aku kecil, aku bermimpi untuk jadi penyanyi terkenal, seperti para pahlawanku, Beyoncé, Mariah Carey, dan Taylor Swift. Aku itu anak yang ikut setiap kontes bernyanyi yang ada, dan kalian tahu tidak, aku memenangkan banyak piagam, trofi, dan hadiah lokal termasuk hadiah senilai pizza 1 bulan lamanya. Seiring aku beranjak dewasa, aku tahu aku perlu menjangkau lebih banyak audiens. Jadi aku mulai memposting cover lagu di YouTube. Maksudku, itu berhasil untuk Justin Bieber, jadi kenapa tidak denganku? Untung bagiku, aku punya keluarga yang sangat suportif dan teman-teman luar biasa yang yakin akan bakatku. Suporter terbesarku adalah Kurt. Dia adalah sahabatku dan kami sama-sama punya impian jadi penyanyi hebat sejak kami SMP. Setahun lalu kami bahkan memilih untuk mendaftar ke sekolah West High bersama. Meskipun sekolah itu lebih jauh dari rumah kami dibanding dengan sekolah lain yang letaknya di sekitar perumahan. Tapi itu sungguh sepadan. Kenapa? Kamu bertanya? Ya, karena swing club yang hebat. Ya, klub musik yang ternama dan diminati yang tak hanya menyelenggarakan kegiatan internal, tapi juga mengadakan beberapa pertunjukan dan konser yang tak hanya ditonton oleh warga lokal, tapi juga para profesional, manajer bakat, dan lainnya. Bahkan dikenal sebagai tempat lahirnya nama-nama besar di industri ini. Dan seperti yang kalian tahu, bintang besar berikutnya adalah Halle Miller. Pegang kata-kataku. Aku cinta swing club, tapi itu tak semudah kedengarannya. Kalian tahu? Selain lolos kontes masuk, ada juga evaluasi bulanan. Tempat itu sangat kompetitif, tapi itu membuatku tetap waspada. Tak mungkin aku dibuang begitu saja seperti satu cewek yang melewatkan beberapa kali latihan ini. Ngeri! Jadi, baiklah, 1 tahun telah bergulir dan sekarang tiba waktunya untuk kontes masuk lainnya. Aku bersemangat sekali karena aku jadi senior kali ini. Dan karenanya, aku secara sukarela menawarkan diri ke Bu Anderson, ketua klub, untuk membantu proses pendaftaran. Saat kuperhatikan anak-anak baru sedang berlatih dengan gugup di lorong, kulihat pula terdapat teman sebayaku yang gagal audisi tahun lalu dan ingin mencoba lagi kali ini. Tiba-tiba ada cowok yang menepuk pundakku dan bertanya di mana toilet terdekat. Oh, dia sangat tampan meskipun sedang gelisah dan keringetan. Kurasa dia gugup. Auditorium West High sedikit membingungkan, jadi kutawarkan tunjukkan jalannya. Dia bilang padaku namanya Eric, dan dia demam panggung. Aku menenangkannya, mengatakan, semua baik-baik saja, jangan khawatir. Aku juga sangat ketakutan saat aku pertama kali audisi. Tapi semuanya berjalan lancar. Harus kuakui bahwa aku penasaran dengan cowok ini. Jadi aku tetap berada di dekatnya supaya aku bisa melihat penampilannya. Ya Tuhan, dia sungguh luar biasa. Dan yang kumaksudkan semenakjubkan Harry Styles. Kemudian ada cewek cantik bernama Anna yang naik panggung tepat setelahnya. Dan Bu Anderson bertanya kenapa dia mau bergabung dengan swing club. Aku hendak beranjak untuk memberi selamat pada Eric. Tapi jawaban Anna untuk pertanyaan itu menyita perhatianku. Aku tahu Halle adalah bintang di sini dan kukira sudah waktunya dia punya kompetitor. Wow, cewek ini tahu namaku. Ya, kurasa aku merasa agak tersanjung, tapi aku juga bingung. Aku tak paham kenapa dia perlu berkata demikian. Dia menyebutku seolah aku seorang yang dia hormati, atau itu justru provokasi yang tidak ramah. Lalu dia mulai menyanyikan lagu Taylor Swift favoritku. Dan ya, tak kusangkal dia memiliki suara yang keren. Tak heran, baik Eric dan Anna berhasil masuk swing club. Namun aku tak bisa bayangkan bahwa penampilan mereka di swing club akan membawa masalah untukku. Nyatanya, masalah pertama muncul tepat pada saat di hari pertama mereka jadi anggota resmi swing club. Kalian tahu, di pertemuan pertama kami harus sampaikan ke para pemula semua peraturan dan sebagainya. Dan itu merupakan pekerjaanku. Di swing club ada aturan di mana untuk 3 bulan pertama, para pemula hanya bisa berpartisipasi di peran pembantu. Kemudian setelah membuktikan diri mereka pada evaluasi bulanan, mereka boleh mencoba peran-peran yang lebih penting. Semua orang tak masalah dengan itu, kecuali Anna. Dia memberiku tatapan tak suka dan mengatakan, itu tak adil. Memangnya kenapa kalau aku baru? Aku harusnya dipilih untuk peran utama karena bakatku. Aku memaksakan senyuman dan menjawabnya. Aku minta maaf Anna, tapi bukan aku yang membuat aturannya. Ya, apapun itu terdengar seperti diskriminasi buatku. Kalian semua mungkin cuma takut kudapatkan peran yang kalian inginkan. Bagian terburuknya adalah beberapa pemula yang lain berbisik dengan sesamanya. Mereka mulai terbujuk dan setuju dengan Anna. Aku berusaha tetap tenang. Anna, aku ini juga anggota klub. Bukan aku yang buat aturan, tapi aku juga harus menaatinya. Kuharap kalian paham ini adalah tradisi klub kita.
Kami hanya ingin kalian punya waktu untuk menyesuaikan diri dan Anna mulai memotong pembicaraanku, tapi Eric bicara lebih keras darinya. Anna, itu kasar sekali. Diamlah dan berhenti menyela sesi latihan. Anna duduk dan tak berkata apa-apa lagi setelahnya, tapi dia masih terlihat cemberut. Jadi baiklah, rupanya cewek ini tak di sini untuk jadi teman ya. Kemudian di hari itu setelah latihan, aku berjalan menuju parkiran saat Eric mengejarku lalu berkata, "Maaf untuk yang tadi, Anna. Ya, aku sudah cukup lama mengenalnya. Jadi aku tahu kadang dia bisa begitu menjengkelkan." Aku tersenyum kembali padanya. "Tidak apa, bagaimana denganmu? Apa demam panggungnya sudah baikan?" "Demi apapun, kurasa suaramu luar biasa." "Trims." Dia memberi senyuman yang canggung. "Aku sedang mengusahakannya, tapi sensasi saat tampil di atas panggung sepadan untuk menepis rasa gugup itu." Setelahnya, Eric dan aku jadi dekat. Kami nongkrong seusai kelas dan aku membantunya latihan vokal dan lainnya. Dia sangat bersemangat belajar dan selalu tanya pendapatku tiap kali dia memilih lagu untuk evaluasi. Itu yang membuatku sangat senang, bisa membantu dan berkaitan dengan orang yang seantusias aku dalam bidang yang sama. Itu juga berlaku untukku dan Kurt. Tapi ya, ngomong-ngomong soal Kurt, aku tak lagi nongkrong dengannya sesering biasanya. Tapi itu pilihannya. Aku selalu mengajak Kurt bergabung denganku dan Eric, tapi dia kelihatannya tak mau. Kurasa dia bersikap agak aneh akhir-akhir ini. Dia rewel soal hal-hal kecil, seperti halnya aku yang terlambat nyanyikan baitku, dan saat aku memberi lebihan cupcake-ku bukan padanya, tapi Eric. Aku begitu hanya karena saat itu dia baru saja makan hamburger jumbo. Kurasa itu ada kaitan dengan dirinya yang stres karena ujian dan sebagainya, atau mungkin karena hormon atau yang lain. Hingga suatu hari, kukira akhirnya kudapati Kurt kembali seperti dulu lagi saat kulihat dia di luar auditorium dan tersenyum lalu membalas melambai padaku. Kemudian berkata, "Hey Haley, apa kamu tak ada acara? Yuk latihan denganku." Aku membalas, "Sebenarnya aku baru saja mau masuk auditorium untuk berlatih." "Yuk masuk ke dalam." Dia terlihat agak gugup saat dia membalas, "Sempurna, sungguh kebetulan. Sebenarnya ada hal yang ingin kukatakan juga padamu. Tapi ya, yuk kita masuk dulu." Segera saat kami masuk, kulihat Eric. Dia menunjuk jam tangannya lalu nyengir. Dia menggelengkan kepalanya menggodaku. "Jam berapa ini?" Kemudian dia melihat Kurt. "Oh, hai Kurt." Kurt bergumam, "Hai." Tapi dia tampak tak nyaman. Kurasa dia masih merasa sedikit canggung berada di sekitar pemula. Kugeledah ranselku mencari lembar laguku, tapi saat aku mendongak ke atas, Kurt sudah menghilang. Eric bertanya padaku jika ada yang salah dengan Kurt, dan aku hanya mengangkat bahu. Yes, cowok ini serius. Moodnya yang berubah-ubah mulai membuatku jengkel. Keanehan ini bukan seperti Kurt biasanya. Jadi besoknya aku duduk di sampingnya saat makan siang, lalu bertanya padanya kenapa dia menghilang selama latihan dan apa yang hendak dia katakan padaku. Dengan nada dingin, dia menjawab, "Aku lupa mau bilang apa. Sekarang permisi, aku ada pekerjaan mendesak." Lalu dia beranjak pergi, meski dia bahkan belum sentuh makan siangnya. Oke, pasti ada sesuatu. Kurt bukan jenis cowok yang biasanya menyisakan makanan. Apakah dia marah padaku? Atau semacamnya? Aku benci ada ketegangan aneh di antara aku dan dia. Tapi saat ini, aku terlalu sibuk untuk peduli. Akan ada pertunjukan musikal untuk kupersiapkan. Kalian tahu, peran utama wanitanya adalah aku. Jadi latihannya sangat intens. Semua berjalan cukup lancar hingga, ya bisa kalian tebak, Anna berulah lagi. Dia muncul di gladiresiku dan membahas lagi dan lagi soal tidak adilnya aturan untuk para pemula dan dia yang harusnya jadi pemeran utama. Kukatakan lagi padanya kalau aturannya selalu begitu dan aku tak punya hak untuk mengubahnya. Tak ada seorang pun di sini yang pernah. Kemudian dia berteriak, "Aku akan bicara dengan Bu Anderson tentang ini. Lalu kita lihat saja nanti." Aku mengikutinya berjaga-jaga, dia membuat masalah lebih besar lagi. Anna mengutarakan tentang hal itu lagi di depan Bu Anderson saat beliau memasuki kantornya. Kurasa Bu Anderson menganggapnya menarik bahwa ada kepribadian seperti itu di klub kami. Jadi meskipun beliau tahu omongan Anna itu tak masuk akal, beliau masih biarkan dia mencoba dapatkan peran itu. "Oh, baiklah kalau begitu. Jika kau pikir kau mampu, mari kita lakukan tanding ulang Sabtu pagi ini jam 10:30. Oke, baiklah. Aku tak takut melawannya sama sekali. Tapi aku merasa kesal karena sekarang Anna merasa dia lebih unggul dibanding aku. Kelihatannya seolah yang dia perlu lakukan hanyalah menjentikan jemarinya dan semua orang lakukan apa yang dikatakannya. Ya, itu bukan aku. Dia memang bagai diva. Tapi dia bukan tandinganku.
Hari tanding ulang pun tiba dan aku muncul dengan tanpa rasa khawatir. Tapi saat aku memasuki ruangan, ku dengar semua orang berbisik dan Bu Anderson entah kenapa kelihatan sangat kesal dan berkata, "Nona Miller, kamu putar balik dan langsung pulang sekarang. Anna akan mengambil peran itu." Kemudian dia mengambil tasnya dan pergi sebelum aku punya kesempatan untuk bertanya padanya apa yang terjadi. Parahnya, kulihat Anna menyeringai padaku. Ini sangat buruk dan semuanya tak masuk akal.